Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke dalam bab pembahasan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Nabi Ishaq di dalam Quran enggak banyak disebutkan sebenarnya, dan sering digandengkan dengan Nabi Yaqub. Sedangkan Nabi Yaqub kisahnya lumayan, ya, nggak terlalu banyak di dalam Al-Quran, tapi banyak disebutkan berkaitan dengan kisahnya Nabi Yusuf. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjelaskan bagaimana kemudian Nabi Yaqub. Sebelumnya Rasulullah SAW menjelaskan tentang kunyah atau julukan Nabi Yaqub dan Nabi Ishaq dengan julukan yang sama. Disebutkan oleh Rasulullah SAW Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Al-Karim di sini siapa? Nabi Yusuf. Ya. Kemudian Ibnul Karim, putra yang mulia siapa? Nabi Yaqub. Kemudian putranya yang mulia siapa? Nabi Ishaq. Kemudian putranya yang mulia Nabi Ibrahim. Ini yang disebutkan. Makanya kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW Yusuf ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alaihi wassalam. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibn Umar. Di sini Nabi Yaqub dan Nabi Ishaq dinamakan, disebutkan Rasulullah dengan kata-kata karim, yang mulia. Ya, karena kita telah lewat ya kisahnya di mana lahirnya Nabi Ishaq dari kedua orang tua yang sangat tua. Ya, ibunya Sarah, umurnya berapa waktu itu? 92. Ya. Terus kemudian 90 apa 92? 90 ya? 90. 90 ya. Terus kemudian Nabi Yusuf berapa? Nabi Ibrahim berapa? 100. Ya. Maka di sini ya, dalam kondisi yang mandul, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki lahirnya Nabi Ishaq. Kemudian tentang Nabi Ishaq sendiri, ya, di dalam beberapa ayat ditunjukkan. Dalam surat Maryam ayat 49 sampai 50 Allah mengatakan falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, maka ketika Nabi Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka, dari apa yang mereka sembah selain Allah, siapa kaumnya, maka kami anugerahkan kepadanya Ishaq dan juga Yaqub. Masing-masing kami mengangkatnya menjadi nabi. Makanya turunannya Nabi Ibrahim ini, ya, makanya Allah mengatakan innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Allah sebutkan sesungguhnya Allah SWT mensucikan Nabi Adam dan Nabi Nuh
dan Nabi Ibrahim beserta keluarganya dan Imran beserta keluarganya. Kenapa Nabi Adam dan Nabi Nuh nggak disebutin beserta keluarganya? Karena anak-anaknya bermasalah. Tapi Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala ya bersihkan, bagaimana Allah sucikan dirinya dan keluarganya. Dijadikan anak-anaknya sebagai nabi juga. Terdidik dari seorang bapak yang luar biasa. Inilah yang Allah anugerahkan dari seorang ayah yang taat sama Allah. Allah juga anugerahkan seorang anak yang taat juga sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan wahabna lahum min rahmatina, ya, dikatakan kami anugerahkan mereka ya sebagian rahmat dari kami dan kami jadikan mereka ya buat tutur yang baik dan yang maha tinggi. Lisan sidq, kata-kata yang baik di sini jujur ya, kemudian yang maha tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tentang Nabi Ishaq dalam surat Al-Hijr ayat 53, Allah sebutkan inna nubashshiruka bighulamin alim. Sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan anak yang alim. Alim ini apa? Yang pandai. Yang alim ini kalau kita bilang anak yang berilmu, itu yang disebut dengan alim. Nanti kita jelasin ilmu dalam masalah apa. Kemudian juga dalam surat Ad-Dariyat ayat 28 Allah mengatakan wa basyyaruhu bighulamin alim. Ya. Dan mereka memberikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran anak yang berilmu. Siapa yang memberikan kabar gembira di sini? Mereka ini siapa? Kita sudah pernah lewat kisahnya. Siapa mereka? Para malaikat yang pada waktu itu singgah di tempatnya Nabi Ibrahim sebelum ke tempatnya Nabi Lut. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ishaq dengan berilmu. Artinya Imam Qurtubi mengatakan ai makna ayyakuna ba'da bulughihi min ulil ilmi billahi wa dinihi. Artinya setelah nanti Nabi Ishaq menjadi dewasa, maka dia menjadi orang yang sangat berilmu tentang Allah dan agamanya. Ini yang dimaksud dengan berilmu di sini. Dan bahkan dalam surat Al-Anbiya ayat 2 Allah mengatakan bahwa habna lahu Ishaq wa Yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin. Allah mengatakan kami berikan kepada Nabi Ibrahim siapa? Ishaq dan juga Yakub sebagai sebuah anugerah dari kami, masing-masing kami jadikan orang-orang yang saleh. Ya. Ini penyebutan yang bersamaan juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan surat As-Saffat ayat 133 bagaimana berilmunya, ya. Di antara wa barakna alaihi wa ala ishaqa wa min dzurriyyatihima muhsinu wa zalimun li nafsihi mubin. Dikatakan kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishaq. Di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan juga ada yang zalim. Ada enggak yang baik? Yang jadi nabi. Ada enggak yang zalim? Sisanya kita lihat. Bagaimana anaknya Nabi siapa? Nabi Yakub. Ya kan? Membuat makar enggak sama saudaranya? Membuat makar mereka. Baik yang menyaksikan ataupun langsung yang membuat makar. Ini sama-sama zalimnya terhadap dirinya sendiri dengan nyata, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub ini lebih banyak disebutkan dalam Al-Qur'an daripada Nabi Ishaq. Di antaranya ada ayat yang digandingkan dengan Nabi Ishaq juga. Nah, ketika kita bicara Nabi Yakub ini memiliki beberapa sifat yang mulia, ada 5. Yang pertama, Allah sebutkan Nabi Yakub adalah orang yang menunaikan nadarnya. Nanti nadarnya apa? Kita jelasin. Allah mengatakan kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala at-Taurat qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum sadiqin.
Allah mengatakan setiap makanan itu halal sebenarnya bagi Bani Israel. Bani Israel ini ke siapa? Israel ini nama lainnya Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub itu sebutannya juga Israel. Nah, Bani Israel itu anaknya Nabi Yakub. Makanya disebut dengan apa? Bani Israel. Ya. Illa ma harrama Israel. Jadi semua makan itu halal sebenarnya, kecuali yang diharamkan sama Nabi Yakub sendiri atas dirinya. Kenapa? Kita sebutkan di dalam tafsir nanti. Min qabli an tunazzalah Taurat, sebelum turunnya Taurat. Kemudian Allah mengatakan kul fa'tuha bit taurati in fatluha in kuntum shadiqin. Maka kemudian Allah mengatakan coba ambil itu Taurat, ya. Kemudian bacakanlah kalau mereka orang-orang yang benar. Ayat ini menjadikan bantahan bagi orang Yahudi yang beranggapan bahwa tidak ada nas yang menghapus suatu dan digantikan dengan hukum yang baru, dengan syariat mereka. Kenapa? Sehingga mereka itu mengingkari Nabi Isa alaihissalam dan Rasulullah SAW. Jadi mereka masih meyakini siapa? Ini ya, berpegangan kepada Nabi Yakub, turunannya itu. Agama mereka yang awal. Ya, Injil diakui enggak? Taurat yang dipegang sama mereka. Makanya yang merusak Injil siapa? Orang Yahudi sendiri. Saya lupa namanya. Ada orang Yahudi di dalam, dia yang membuat perjanjian pertama kali, pertemuan Vatikan. Antum tahu? Ada pertemuan pertama kali Vatikan membahas masalah Trinitas oleh Raja Roma. Jadi Raja Roma sama Yahudi ini sepakat, ya. Dia yang pertama kali mengatakan bahwa Tuhan itu 3. Dari kejadian itulah pertemuan Vatikan pertama, akhirnya ini orang yang merusak Kristen dari dalam. Jelas ya? Kenapa? Karena orang Yahudi itu masih berpegangan kepada Taurat. Sampai sekarang masih berpegangan pada Taurat. Nah, mereka berpegangan kepada buku apa istilahnya? Buku keduanya Taurat. Apa namanya? Yang mereka pegang sekarang namanya Talmud. Talmud itu mereka pegang lebih kencang daripada Taurat malah. Jadi kitab rujukannya orang Yahudi namanya Talmud. Jelas? Dan bahkan di Universitas Thayyibah di Saudi itu, depannya Universitas Madinah, itu ada kopiannya Talmud di situ. Para mahasiswa kalau mempelajari tentang agama Yahudi, mereka mempelajari Talmudnya, karena yang lebih banyak dipegang adalah Talmudnya tadi. Ya. Kemudian dari sini akhirnya Allah menyebutkan dalil membantah mereka dengan menjelaskan bahwa seluruh makanan awalnya itu haram bagi Bani Israel, kecuali, ya, awalnya halal sebenarnya bagi Bani Israel kecuali apa yang diharamkan bagi dirinya sendiri. Jelas? Setelah itu kemudian datang pengharamannya dari Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman yang mereka lakukan. Maka inti naskah ini, kenapa Nabi Yakub mengharamkan sebagian makanan atas dirinya? Karena waktu itu Nabi Yakub memiliki penyakit yaitu irqun nasa. Tahu irqun nasa? Hah? Bahasa Indonesianya ini penyakit lama ini. Hah? Apa itu? Ini orang-orang tua biasanya kena penyakit ini. Apa? Hah? Irqun nasa itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya saraf kejepit. Paham? Jadi Nabi Yakub ini punya penyakit saraf kejepit. Nah, dari saraf kejepit itu kemudian beliau bernadar, kalau sembuh maka dia akan mengharamkan makanan yang paling dia sukai. Apa itu? Ada 2, yaitu daging onta sama susunya. Itu paling dia senangi. Nah, karena orang Yahudi ini orang-orang yang zalim, akhirnya Allah sekalian mengharamkan buat mereka. Padahal awalnya ini cuma nadar aja. Karena penyakit yang menderitanya dia, dan dia berharap Allah menyembuhkan penyakit itu. Akhirnya ini sebuah kebaikan enggak? Karena makanya Allah mensifati Nabi Yakub dengan apa? Menjalankan orang yang memenuhi nadarnya. Jelas ya? Dari sini ya Allah, setelah beliau sembuh maka beliau menjalankan nadarnya, dan ini disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, tepat di ayat surat Ali Imran ayat 93. Jelas masalah ini.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Yakub dengan sifat orang yang berilmu juga. Kayak siapa? Kayak bapaknya, Nabi Ishak. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yusuf ayat 68, ya, wa innahu ladu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah mengatakan, dan sesungguhnya Nabi Yakub itu mempunyai pengetahuan. Makanya Allah mengatakan ladu ilmin, ya, ladu ilmin lima 'allamnahu, ya, karena kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Yakub dengan orang pilihan yang selalu mengingatkan tentang akhirat, mengingatkan dirinya dan mengingatkan orang lain kepada akhirat juga. Jadi mengingat dirinya kepada akhirat dan mengingatkan orang lain kepada akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 45 sampai 47. Allah mengatakan, "Wadkur ibadina Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar." Dikatakan, dan ingatlah hamba-hamba kami. Siapa dia? Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Apa perbuatannya? Dikatakan inna akhlasnahum bikhalisatil dzikra ad-dar. Dzikra dar di sini adalah mengingatkan tentang akhirat. Dar, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya kami telah mensucikan mereka, ya, dengan apa? Akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada akhirat. Ini yang dimaksud. Wa innahum indana laminal mustafaina al-akhyar. Mustafaina al-akhyar di sini adalah orang-orang yang benar, dipilih pilihan yang paling baik, akhyar. Dari kata khair. Ya, jamaknya apa? Akhyar. Ya. Al-Imam Qurtubi mengatakan yang dimaksud inna akhlasnahum, ya, kami telah mensucikan mereka adalah mereka senantiasa mengingatkan akhirat dan bersiap-siap untuk akhirat. Itu yang dimaksud. Ya, semangat menuju akhirat dan memotivasi orang-orang untuk akhirat. Makanya Allah sebutkan bagaimana mereka itu selalu mengingatkan tentang akhirat, dan ini salah satu, ya, hal yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Yakub. Yang keempat, Nabi Yakub itu ketika menghadapi masalah, dia selalu mengeluhkan kesedihannya kepada siapa? Allah, dan sabar atasnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Yakub, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, terutama apa? Terutama ketika Nabi Yakub kehilangan siapa? Nabi Yusuf. Ya. Allah mengatakan, qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Maka kemudian Nabi Yakub mengatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Jelas Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, ya, ketika Nabi Yakub itu berpaling, ya, dari anak-anaknya, mengatakan celaka, ya, rasa sedih terhadap Nabi Yusuf, sampai kedua matanya pun menjadi apa? Memutih. Allah mengatakan wa biyaddat ainahu minal husni fahuwa kadhib. Saking nangisnya terus-menerus sampai kemudian matanya itu jadi putih semua. Antum tahu hitam-hitamnya hilang. Hitam-hitamnya hilang. Kalau sudah hitam-hitamnya hilang, judulnya apa? Buta. Ini yang dialami oleh Nabi Yakub. Saking mikirnya Nabi Yusuf, sampai kemudian keluarganya mengatakan apa? Kata keluarganya, karena kesedihan dan dia seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Ini keluarganya mikir seperti itu. Ya. Jadi seakan-akan Nabi Yakub ini ngempet marah sampai akhirnya jadi putih. Kemudian akhirnya dari posisi ini mereka berkata, demi Allah,
senantiasa kamu mengingat Yusuf sehingga kamu mengidap penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Ini yang dibikin keluarganya tentang Nabi Yakub. Maka Nabi Yakub mengatakan, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan bathi wa huzni. Bathi ini kesusahan, husni kesedihan. Nanti saya jelasin bedanya apa. Susah sedih itu kan sama ya. Iya kan? Orang susah sedih, sedih susah. Iya kan? Nah, bedanya di mana? Dalam bahasa Arab dibedakan antara bathi sama husni. Ya. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak mengetahuinya. Dari sini para ulama menyebutkan dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir bahwa al-bath di sini adalah puncak kesedihan. Dengan sesuatu memikirkan sesuatu yang buruk sampai sedihnya luar biasa, itu bath. Tapi kalau huzn adalah kesedihan terhadap musibah yang sudah lewat. Mana yang lebih berat? Yang pertama. Bath itu lebih berat daripada huzn. Jadi kalau orang sedih mendalam luar biasa, ya, sampai kepikiran tentang perkara yang buruk terus menerus, itu diistilahkan dengan bath. Tapi kalau huzn ini, ya, ketika musibahnya, jadi kalau istilah secara gampang itu, bath itu musibah, ya, yang sedang terjadi, terus menerus terjadi, ya, dan belum hilang. Itu orang mikirin sampai kayak gitu, namanya bath. Sedangkan huzn musibah yang lewat, ya, sehingga apa? Dengan terpisahnya Nabi Yusuf, dia akhirnya sedih karena udah lewat. Makanya Nabi Yakub itu mikirin dua hal. Yang pertama, memikirkan kesusahan, kesulitan-kesulitannya Nabi Yusuf yang ditimpa dengan keterasingan tadi dan gak ada orang yang memperhatikan. Maka akhirnya jadi apa? Jadi muncul al-bath. Paham? Gimana anakku? Nanti gimana? Ini gimana? Nah, itu bath. Nah, ketika anak-anaknya memisahkannya dulu, itu jadi apa? Huzn. Paham ya? Ini kondisinya. Bahkan sebagian ulama di dalam Fathul Qadir disebutkan oleh Imam Syaukani mengatakan bahwa al-bath itu lebih besar, lebih berat daripada al-huzn. Bahkan sampai dikatakan bahwa beliau mengeluhkan segala kesedihannya, baik kesedihan yang berat ataupun yang ringan. Bathnya yang berat, huzunnya yang ringan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksud. Kemudian sebagian ulama juga mengatakan di dalam kitab Bahrul Urum yang ditulis oleh Al-Imam Samarqandi menyebutkan al-bathu asyaddu al-huzn wa innama sunniya al-huzn al-bath lianna sahibuhu la yasbiru alaihi hatta yabuthuhu ya ay yafshuh. Dikatakan, ya, bahwa al-bath itu adalah kesedihan yang berat. Kenapa? Karena puncak kesedihan, orang yang mengalami kesedihan sampai akhirnya tidak sabar menghadapinya, akhirnya dia pun menceritakan. Nah, menceritakan inilah yang kemudian mengeluh dan curhat ini disebut dengan bath. Kalau huzn itu masih bisa di apa? Di empat. Kalau bath ini sudah nggak bisa. Nah, curhatnya siapa? Ke Allah, persis. Itu yang dimaksud. Ya. Kemudian juga ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Imam Hasan al-Basri mengatakan di dalam, ya, perkataannya dan didukkan oleh tafsir Ibnu Katsir, dikatakan kana mundu faraqa Yusufu Yaquba ilal taqaya. Dikatakan bahwa semenjak Nabi Yusuf berpisah dengan Nabi Yakub hingga mereka apa? Ila antal qaya, ya, sampai mereka bertemu kembali. Berapa? Thamanuna sanah. 80 tahun. 80 tahun. Ya.
Dikatakan lam yufarik fi huzni qalbah, hatinya itu nggak pernah terlepas dari kesedihan. 80 tahun Allah uji Nabi Yakub dengan kesedihan. Kita sedih 2 bulan aja dan jeritnya keinget seumur hidup. Lah kalau 80 tahun kayak gitu. Ya. Kemudian sampai dikatakan apa? Wadumu'uhu tajri al-khadai. Dikatakan air matanya itu mengalir di pipinya. Sampai apa? Wa ma ala wajhil ardi abadun, ya, ahabba ilallahi min Yaqub. Dikatakan padahal tidak ada hamba di atas muka bumi yang paling dicintai oleh Allah daripada Nabi Yakub. Tapi air matanya ngalir terus. Antum bisa bayangin kayak 80 tahun nggak hilang. Inilah perjuangannya Nabi Yakub menghadapi bagaimana istilahnya sedih. Kalau kita 80 tahun sedih, jalankan 80 tahun, taruh 10 tahun. Bawaannya apa? Kalau enggak dekat sama Allah, bawaannya apa? Kepengin mati. Persis, kepengin mati. Ini Nabi Yakub berapa? 80 tahun ngadepin sedih terus. Paham ya ikhwah? Makanya inilah menjadi sifatnya Nabi Yakub yang kemudian menjadi percontohan dalam perkara kesedihan. Makanya dikatakan oleh bathi wa huzni. Ya, dua langsung berkumpul, baik yang ringan ataupun yang berat. Yang berat itu sudah istilahnya Nabi Yakub itu ngeluh terus sama Allah, ngomong ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Sampai kemudian apa? Nabi Yakub itu dikatakan sampai bangun apa? Tempatnya sendiri buat curhat sama Allah. Dia bangun tempat sendiri, disitulah dia berkholwat sama Allah Azza wa Jalla, beribadah apa terus. Itu yang dilakukan. Kemudian yang kelima adalah perhatian Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ini yang kemudian disebutkan tentang bagaimana kelebihannya. Di antaranya perhatian apa aja? Yang pertama adalah sabar dengan kedurhakaan anak-anaknya yang telah membohonginya dan telah memisahkan kepada Nabi dengan Nabi Yusuf. Berapa tahun? 80 tahun ya ikhwah, enggak tanggung-tanggung. Ini anaknya harap, ya, bohong, ya, sampai kemudian terpisah Nabi Yakub lama, sampai di posisi umur tua ketika anaknya bertemu dengan Nabi Yusuf, baru kemudian dibongkar. Antum bisa kebayang enggak? Ketika Nabi Yusuf waktu itu apa? Memberikan kepada saudaranya apa? Pakaian yang pernah dikasihkan sama Nabi Yakub ke Nabi Yusuf. Ada sebuah pakaian, yang pakaian itu dikirimin dalam posisi masih perjalanan itu pakaian, ya, dikisahkan Nabi Yakub nyium baunya Nabi Yusuf. Kata keluarganya apa? Itu omong apa? Pikiranmu yang dulu mengada-ngada balik lagi. Ada di kisahnya Nabi Yusuf di surat Yusuf pas. Antum bisa baca itu. Antum bisa bayangin bagaimana kemudian begitu datang aku mencium baunya Yusuf. Kata anaknya, benar, ini pakaiannya ini. Anak-anaknya ngakui bagaimana kebohongannya. Gimana siapa orang tua tapi sabar dan dimaafin. Kebayang ya ikhwah. Kayak ujiannya Nabi Yakub. Dan Nabi Yusuf mau ngasih tahu, disuruh sama Allah menahan karena Allah yang nanti yang bakal ngasih tahu secara khusus. Ya itulah yang terjadi ya ikhwah. Bagaimana Allah kepingin menguji hambanya yang disayangi. Makanya dari jadi hamba Allah yang Allah sayangi itu, Allah sayangnya pakai ujian. Bukan sayang pakai dikasih harta, jangan salah. Kalau kita kepingin disayangi sama Allah, maka jadilah orang yang selalu sabar menghadapi ujian, yaitu dengan minta sama Allah. Karena orang-orang yang Allah cintai, mereka lah orang-orang yang diuji sama Allah dengan ujian yang baik, ujian yang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah katakan apa? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan ini terbukti dari ayat ini. Sesungguhnya Allah SWT apabila mencintai hambanya, mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji mereka. Jadi tanda sayangnya Allah sama hamba bukan dikasih kenikmatan, ujian. Ya, dikatakan fa'in radhiya, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan, kalau dia ridho sama ujian yang Allah kasih, falahur ridha.
Dia dapat ridhonya Allah. Maka Nabi Yakub ridho nggak? Bukan sekedar ridho, sabar ridho. Maka dia mendapatkan ridho. Makanya Allah cinta sama dia. Wa in sakhita falahu suhud. Kalau dia benci sama ujian Allah, Allah juga benci sama mereka. Jadi inilah tandanya. Maka ada istilah orang, kalau engkau hijrah dan balik dekat sama Allah, Allah akan uji engkau. Sampai ada istilahnya orang mengatakan apa? Dikeprek istilahnya. Paham ya? Kenapa mereka mengatakan itu? Karena apa? Islam itu luar biasa. Sampai ada orang Cina masuk Islam gara-gara masalah ini. Engkau ketika dicintai sama Allah, bukan dikasih nikmat, justru engkau dikeprek sama Allah, kata dia. Karena memang realita ya ikhwan. Allah tuh kalau sudah cinta, Allah akan uji hambanya dengan ujian yang buat dia balik terus sama Allah dan nyandar setiap saat, gak jauh-jauh. Coba kalau kita dikasih nikmat, kalau kita dikasih nikmat lebih gampang jauh apa dekat? Ini realita. Kita lebih gampang jauh daripada ngingat. Makanya kadang-kadang nih, jangan jauh-jauh lah. Orang tua ketika nyekolahin anaknya baik-baik, nyekolahin anaknya sampai anaknya jadi anak yang luar biasa dalam segi dunia, lebih banyak ingat sama orang tuanya apa enggak? Ingat apa enggak? Enggak. Realita. Kita bicara hidup, apalagi kita bicara sama tentang Allah Azza wa Jalla. Manusia sama manusia aja lebih gampang lupa. Ya kan? Makanya Allah buat hambanya disayangi dan dibuat dekat dengan cara pakai ujian. Karena itu fitrahnya. Fitrah hamba sadar tentang nikmat setelah mereka kehilangan. Maka fitrah seseorang sadar tentang Allah itu kita butuh setiap saat sama Allah setelah datang ujian. Yang dimana gak ada orang yang bisa nolong. Baru kita tahu kalau kita ini harus dekat sama Allah dan minta. Jelas. Ini cara Allah buat jadiin orang itu sadar kalau dia ini orang yang butuh dan gak kepingin jauh dari Allah. Makanya konsepnya konsep lain ya ikhwan. Karena fitrah kita fitrah yang seperti ini yang terjadi. Jadi nikmat itu bukan tambah ngingetin, lebih banyak melalaikan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di mana yang kedua adalah memperingatkan anak-anaknya akan bahaya hasad. Makanya Allah mengingatkan dalam surat Yusuf ayat 5. Ketika Nabi Yusuf menceritakan kisahnya kepada siapa? Bapaknya sendiri tentang mimpinya. Kata Nabi Yakub mengatakan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, jangan pernah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Maka mereka akan membuat makar sama dirimu. Maksudnya apa? Iri. Ya, sesungguhnya syaitan itu lil insani aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata bagi manusia. Makanya juga dijelaskan bahwa menasihati anak-anak yang hendak masuk ke dalam negeri Mesir agar tidak masuk di satu pintu yang sama, akan tapi supaya mereka berpencar. Kenapa? Hal ini tidak lain agar anak-anaknya tidak terkena keburukan ain dari orang-orang yang melihat mereka. Ain ini apa? Sifatnya hasad. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yusuf ayat 67, kata Allah, wa qala ya nabiyya la wa qala ya baniya. Maaf. Dikatakan oleh Nabi Yakub, wa qala ya baniya la tadkhulu min babi wahidin wadkhulu min abwabi mutafarriqah. Dikatakan, wahai anak-anakku, janganlah engkau masuk di pintu yang sama satu pintu, tapi masuk dari pintu yang berbeda-beda. Al-Imam Sam'ani menjelaskan di dalam tafsir As-Sam'ani, mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa ketika itu Nabi Yakub khawatir anak-anaknya kena ain. Jadi penyakit ain ini sudah dikenal lama sebenarnya. Dan ain itu dari hasad. Jadi ain itu menjangkiti benda juga enggak? Oh iya.
semua kena, benda bisa rusak, kenain. Ya, makanya kadang-kadang ada kejadian orang beli mobil baru, dipuji mobilnya, belum jalan sudah gembos tuh mobil bannya. Gembosnya nggak satu lagi kadang-kadang. Atau kalau nggak satu gembosnya, contoh 4 gembos mau diapain? Derek. Kebayang ya ikhwah. Dan ini realita terjadi. Nggak ada apa namanya? Nggak ada batu, nggak ada apa, nggak ada paku, gembos. Itu air. Subhanallah ya ikhwah. Makanya beliau khawatir karena anak-anaknya 11 orang laki semua. Ya. Bersaudaraan, satu ayah. Di saat orang mikir, orang punya 11 anak laki, gak gampang loh. Ya kan? Karena ada apa? Berapa laki menanti perempuan. Ini 11 laki. Kalau mereka tahu, maka begitu dipuji kenain. Ini yang kemudian dikhawatirkan oleh Nabi Yakub. Makanya disebutkan dalam tafsir Qurtubi. Bahkan di dalam At-Tahrir wa Tanwir, di dalam tafsir juga mengatakan Nabi Yakub itu melarang mereka untuk masuk dari satu pintu yang sama karena jumlah 11 orang kakak beradik ini dengan pakaian yang berbeda-beda dari penduduk Mesir, disertai warna kulit yang berbeda-beda. Karena mereka dari suku yang berbeda-beda memancing perhatian penjahat atau pencuri atau para penjaga dan pengintai kerajaan yang mencurigai mereka, maka akan timbul permasalahan yang akhirnya menghalangi mereka pada tujuannya. Ini yang dipikirkan juga. Yang ketiga adalah mengajarkan anak-anaknya untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan apa? Wa ma ughni ankum minallahi min syai' innal hukmu illa lillahi alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Maka kemudian dikatakan ya, keputusan aku tiada dapat melepaskan engkau barang suatu pun daripada takdir Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Aku nggak bisa bela engkau dari takdir Allah. Akan tapi apa? Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah haknya Allah Azza wa Jalla. Kepada Allah lah aku bertawakal dan hendaklah kepada orang-orang yang kepadanya saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Ini yang disebutkan oleh Nabi Yakub kepada anaknya. Makanya Nabi Yakub mengatakan aku ini hanya bisa pasrah sama Allah. Kalau masalah takdir itu ketentuannya Allah. Jelas di sini. Ya. Kemudian yang keempat ya ikhwah, mengajarkan anak-anaknya untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Dijelaskan di dalam surat Yusuf ayat 87, Allah mengatakan ya bunayya dhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai anak-anakku ya, pergilah engkau dan cari berita. Tahassas di sini adalah mencari berita. Ya. Dari Nabi Yusuf dan juga saudaranya. Karena waktu itu yang tahan siapa? Nabi Yusuf dan siapa? Bunyamin. Ya. Jadi subhanallah. Setelah Nabi Yusuf gak jauh dari Nabi Yusuf, nah setelah lahir gak lama, kemudian ada saudaranya lagi, yang namanya Bunyamin. Dan ini yang dipegang banget sama siapa? Nabi Yakub. Makanya ketika Bunyamin mau diajak sama mereka, itu keiling kejadian Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yakub berat. Sampai akhirnya dirayu. Karena awalnya ketika berangkat mereka ke negeri Mesir buat mencari makanan, itu tanpa Bunyamin. Paham ya? Karena Bunyamin ini benar-benar jadi istilahnya apa ya? Anaknya penopangnya Nabi Yakub. Paham istilahnya? Itu yang terjadi. Akhirnya ya ikhwah, kemudian dikatakan pergilah anak-anakku ya, dan carilah berita tentang Nabi Yusuf dan saudaranya, dan janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Dan yang terakhir, yang kelima adalah berwasiat kepada anak-anaknya untuk bertauhid dan agar mati di atas tauhid.
Dikatakan wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaquba ya baniya innallaha astafa lakumud dina. Ini dia wasiatnya. Ya, karena telah diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim anak-anaknya. Nabi Yakub juga mewasiatkan kepada anaknya dengan kata-kata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah mensucikan atas kalian agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Maka dikatakan am kuntum syuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub datang kematian, maka mengatakan apa? Ditanya, apa yang kalian sembah setelahku? Maka mereka semua anak-anaknya bersaksi, mereka mengatakan qalu na'budu ilahaka. Kami akan menyembah Tuhanmu. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhannya bapakmu Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, Nabi Ishak, Tuhan yang satu, dan kami akan menjadi orang-orang yang muslim berserah diri kepada Allah SWT. Jelas, ini adalah kisah di mana wasiat terakhirnya Nabi Yakub alaihissalam. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Inilah di mana kisah sekelumit dari kisahnya Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub ini ya, nama anak-anaknya ketika kita dikisahkan. Siapa nama anaknya? 12 orang. Dari istri pertamanya, yaitu siapa? Lea. Dari istri pertamanya ada berapa anak? Dari istri pertamanya ada 6. Namanya Robin, kemudian Simon, Lewi, Yahuda. Nah, ini istilah dari asal nama Yahudi, dari Yahuda. Paham ya? Kemudian ada Isakhar, kemudian ada Zubelun, ya. Kemudian dari anaknya Rahil ini siapa? Istri yang berikutnya itu ada 2 anak, yaitu Nabi Yusuf dan Binyamin, ya. Kemudian dari anak-anaknya Bilha ini budaknya Rahil sebenarnya, ya, dijadikan istri. Maka kemudian dari Bilha keluar 2 anak, namanya Dan Naftali, ya. Kemudian dari anaknya Zilfa, budaknya Lea, ya, itu adalah Gad dan Asyir, ya. Jelas. Dan hal ini disebutkan oleh siapa? Jadi Nabi Yakub itu ini disebutkan oleh orang-orang Nasrani di dalam kitabnya apa? Injil, di surat Kejadian, ya. Ayat berapa? 23 sampai 27. Antum buka sendiri. Tapi gak ada yang punya. Ya, jadi Nabi Yakub ini punya istri berapa? 4. Ya, ada Lea, kemudian ada Rahil. Bilha ini budaknya Rahil, sedangkan Zilfa budaknya Lea. Yang paling banyak adalah dari Lea, terbanyak 6 langsung. Sisanya 2 dari siapa? Enggak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6.
Karena mereka mengatakan istilah namanya Yahuda, atau ada yang mengatakan lagi Yehuda, ada yang mengatakan Yehuda. Ya, itu asalnya Yahudi. Makanya Allah menyebutkan Yahudi itu kalau mereka lagi bangkang. Tapi kalau mereka dari lagi taat, Allah sebut siapa? Bani Israel, persis. Jadi penyebutan Yahudi dalam Quran 2 kali. Antum cek ayatnya. Kalau Allah bicara, mereka bicara ketaatan, maka Allah sebut mereka Bani Israel. Kenapa? Memuliakan Nabi Yakub. Subhanallah. Tapi begitu mereka bangkang, disebut dengan sebutan buruk yang disebut Yahudi tadi. Ya. Walan tarda ankal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan pernah ridho kepada kalian Yahudi dan Nasrani sampai mengikuti agama mereka. Sampai kalian mengikuti agama mereka. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kalau bicara masalah ketaatan, mereka disebut dengan Bani Israel. Sampai Allah katakan, ya Bani Israel adkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku atas kalian. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Tunaikan janji kalian kepadaku, aku tunaikan janjiku kepada kalian, kata Allah. Jelas di sini. Jadi inilah ya gambarnya. Dan insya Allah berikutnya kita akan membahas insya Allah bulan depan ya. Kita akan membahas kisahnya Nabi Yusuf. Ya. Nanti sebelum Ramadan ya. Insya Allah kita akan membahas kisah Nabi Yusuf. Tapi kisah Nabi Yusuf itu sampai 3 pertemuan insya Allah. Karena lumayan panjang. Ya, di mana Nabi Yusuf dari mulai dilempar ke sumur, makarnya saudaranya, Nabi Yusuf kegantengannya, wah panjang kisahnya. Tentu nggak tahu kisahnya Nabi Yusuf 1 surat lengkap nih. Dan surat Yusuf itu baca sendiri, ya. Bagaimana Allah SWT menjelaskan. Lah itu suratnya, belum lagi tafsirannya. Bayangin. Mungkin nanti bisa berapa pertemuan lagi. Tapi antum melihat bagaimana kemudian ya Allah memberikan rahmat kepada hambanya, walaupun ganteng luar biasa. Orang kepingin tapi Nabi Yusuf gak kepincut. Ya. Tapi kepincut sama siapa namanya? Zulaikha. Itu sebuah manusia ya. Tapi Allah selamatin hambanya yang soleh. Bagaimana cara Allah nyelamatinnya? Maka nanti kita akan cerita di kisahnya Nabi Yusuf. Ya, seorang nabi yang kisahnya luar biasa. Kalau kita melihat maka kita akan berdiri air mata. Banyak hal. Nabi Yusuf lebih minta di penjara daripada di istananya Zulaikha, karena menunjukkan untuk tidak mengorbankan keimanannya. Makanya penjara kata Nabi Yusuf lebih aku cintai daripada rumahnya Zulaikha. Dan di penjaranya ya ikhwan bukan 10 tahun, lebih dari itu. Ya, berapa tahun Nabi Yusuf di penjara? Nah, kita akan bicara nanti di kisah itu. Dari penjara tadi, penjara berubah jadi surga dunia. Di dalam penjara banyak orang mendapatkan hidayah. Bagaimana kisahnya? Nanti dikasih, insyaallah. Subhanallah. Jadi Allah itu menunjukkan bagaimana umatnya para nabi menjadi orang-orang yang susah, dari orang-orang yang miskin. Makanya sampai dikisahkan di penjara itu banyak orang yang dibebasin akhirnya, karena track recordnya mereka berubah. Ya, dari kisah ini, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini menjadikan kita semakin bertakwa pada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang taat di sisi Allah, dan juga menjadi hamba-hamba yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla, serta mudah-mudahan Allah sucikan diri kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari fitnah dunia, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.